Tentang Adam dan Hawa. Ketika Adam diperintahkan oleh Allah, "Wahai Adam, jangan dekati buah ini." Namun Adam terjebak oleh ketamakannya hingga ia memakan buah khuldi tersebut. Kedua, tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa jangan kau turuti hawa nafsumu kecuali nafsu yang terhormat. Ketika itu Siti Zulaikha ingin menggoda Nabi Yusuf, yang membuat Nabi Yusuf sangat takut dan ia memohon kepada Allah agar terhindarkan dari nafsu yang menyesatkan itu. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, manfaatkanlah bulan puasa ini sebagai latihan untuk menahan diri dari rasa ketamakan tadi, yakni dari nafsu-nafsu hewani yang mudah dan semestinya kita tinggalkan agar kita bisa meningkat dan memiliki jiwa yang tenang dan sempurna. Karena setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri seperti korupsi dan tamak selalu bertentangan dengan akhlak mulia. Dalam salah satu hadis, Nabi berkata, semua anak cucu Adam adalah pembuat kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang mau bertobat. Maka pada kesempatan bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa bertobat kepada Allah dengan menyesali apa yang telah kita perbuat, dengan menyesali akan perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan yang salah, dan kita harus ganti dengan perbuatan-perbuatan baik yang bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari dua unsur. Di dalam tubuhnya terdapat unsur tanah, juga unsur ruh. Inilah yang menjadikannya layak dijadikan objek sujud oleh malaikat sebagai penghormatan dan kemuliaan dan permulaan kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kepadamu kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh, yaitu ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Surat As-Sad ayat 72. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memperbagus bentuknya dan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Ketika manusia taat kepada Rabb-nya, berarti titipan ruh itu mengalahkan sisi tanahnya, atau dengan kata lain, sisi rohani mengalahkan sisi materi, dan sisi Rabbani mengalahkan sisi tanah yang rendah. Maka manusia meningkat dan mendekat kepada Rabb-nya sesuai dengan usahanya untuk meningkatkan sisi rohaninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa yang kita lakukan dari hari pertama hingga hari ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kultum saya kali ini dengan judul Hikmah Kemanusiaan Ibadah Puasa. Berbicara tentang puasa tidak jauh beda dari membahas budi pekerti yang luhur. Karena hikmah kemanusiaan dalam ibadah puasa adalah hadirnya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemanusiaan yang hakiki adalah kemanusiaan pada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka kita sebagai manusia mengerti apa tujuan hidup kita ini. Sesungguhnya tujuan hidup manusia itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Marilah kita junjung tinggi nilai-nilai dan kemanusiaan yang sejalan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena sebenarnya puasa sendiri berasal dari kata syam atau saum yang berarti menahan diri dari rasa tamak, rasa rakus, ingin menguasai orang lain, ingin mengontrol orang lain, ingin semuanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Maka dari itu dalam puasa ini kita diharapkan untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hawa nafsu yang tidak terkendali. Dalam Al-Qur'an ada 2 kisah yang sangat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hendaknya kita mohon ampun kepada Allah, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dalam surat Al-Imran ayat 133 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, mari saya mengajak pada diri saya dan pada hadirin dan hadirat untuk pergunakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.